Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Bertemu dengan saya, Agus Aprianti, dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Ya. Apa itu Kapita Selekta Komunikasi? Ada yang bisa dijelaskan? Ya, secara singkat Kapita Selekta Komunikasi kita berbicara mengenai serangkaian teori ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep perspektif komunikasi masa depan dan emerging media. Bagaimana konsep perspektif komunikasi masa depan ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya. Kita lihat ya di sini menerangkan bahwa ilmu dan teknologi, di mana ilmu dan teknologi ini dianggap melegitimasi masyarakat dan keadaannya. Kenapa keadaannya? Kalau kita lihat berbagai permasalahan-permasalahan ataupun dampak yang dimunculkan dari perkembangan teknologi itu sendiri mengubah tatanan perilaku ataupun kebiasaan masyarakat itu sendiri, dan kita melihatnya dari sisi komunikasinya. Nah, hadirnya teknologi ini memberikan perubahan yang sangat signifikan ya tadi seperti kehidupan sehari-hari di masyarakat dan bagaimana cara mereka berkomunikasi. Erat kaitannya juga dari perkembangan revolusi industri yang saat ini kita sedang menuju kepada society 4.5 ya, di mana semua yang dilakukan oleh manusia itu tergantikan dengan mesin ya, dengan teknologi yang canggih ya. Kan, makanya dari itu di sini dikatakan bahwa ilmu dan teknologi memberikan perubahannya merujuk kepada masalah kepribadian, di mana kepribadian dimaksudkan adalah melumpuhkan faktor manusia dan memunculkan sistem manusia mesin. Kenapa kita katakan mesin? Bahwa semuanya saat ini yang kita lakukan ataupun kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat semua sudah dikendalikan oleh yang namanya mesin, di mana mesin ini adalah perkembangan daripada ilmu dan teknologi itu sendiri. Dikatakan bahwa ilmu dan teknologi menjadi suatu ideologi yang dibebaskan ya dengan ilmu sosial kritis ya. Kita garis bawahi di sini ada kritis. Kenapa kritis ya? Hal ini didorong oleh kepentingan ataupun tanggung jawab dan emansipasi, di mana pada satu sisi perkembangan iptek membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri, di mana segala sesuatu yang saat ini kita gunakan ataupun pada kegiatan-kegiatan itu sudah digantikan oleh mesin dan manusia lalu akan melakukan apa ya. Kemudian kita lihat ya berkaitan dengan perubahan yang sangat signifikan terutama pada teknologi retail. Nah, ini ada video nanti kita bisa nonton bersama tentang teknologi retail itu sendiri. Di dalam perkembangan ilmu dan teknologi itu sendiri, ya tujuannya adalah untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, serta mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Contoh ya, pada awal perkembangan revolusi industri pertama, di mana semuanya menggunakan secara manual atau hanya menggunakan mesin uap, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi beralih kepada revolusi industri kedua, di mana semua produk itu dipasarkan secara massal atau dibuat secara massal dengan menggunakan mesin secara massal juga. Nah, selanjutnya berkembang menjadi revolusi ketiga. Nah, pada revolusi ketiga inilah pertama kali muncul yang namanya atau ditemukannya internet, di mana internet ini memberikan atau menyebarkan informasi tidak hanya dalam satu wilayah saja, tetapi juga lintas negara atau di dalam dunia hanya dengan menggunakan kata sandi atau misalkan dalam perkembangannya adalah menggunakan kata log dan in dari perkembangan internet itu sendiri. Ya.
Internet pada dasarnya ketika awal kemunculannya itu, dimaksudkan oleh tentara Amerika, ini oleh tentara Amerika menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya digunakan untuk strategi perang yang kemudian, dimanfaatkan untuk kegiatan ataupun dipasarkan dan bekerja sama dengan universitas yang ada di Prancis ya untuk dikembangkan lebih lanjut yang kemudian kita kenal sekarang ini internet, sebagai, mesin pencari informasi ya, yang kita di sini menyebarkan informasi seluas-luasnya tidak hanya cakupannya antar wilayah tetapi sudah mendunia dengan, ciri khasnya adalah WWW atau Wide Wide World ya. Nah, dari perkembangan teknologi ini atau perkembangan internet di pada revolusi ketiga berkembang menjadi revolusi keempat, di mana revolusi keempat ini semua yang kita lakukan itu berkaitan dengan fisikal, ya fisikal manusia, yang artinya semua yang dilakukan itu tidak lagi manusia terlibat lebih jauh. Hanya di sini manusia adalah sebagai pengoperasinya. Dan semuanya mulai dikerjakan oleh mesin dan pada saat sekarang kita akan menuju kepada society 5.0, artinya bukan lagi berbicara tentang industri tapi kita berbicara tentang society dan semuanya memberikan suatu kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Makanya kenapa ilmu dan teknologi ini dikatakan sebagai melegitimasi masyarakat karena memberikan banyak sekali perubahan ya. Perubahannya baik bisa kita lihat dari contoh-contohnya perubahan-perubahan penggunaan media misalkan di sini terutama adalah bagaimana komunikasi kita di masa depan ya biasanya kita komunikasi langsung bertemu kemudian dengan kemudahan teknologi yang dulunya melalui telepon tidak bisa melihat mukanya. Nah, perkembangan teknologi kita bisa berkomunikasi baik itu dengan media sosial ataupun dengan media lainnya. Perkembangan tentang media sosial dan bagaimana komunikasi di masa depan yang kaitannya adalah dengan perkembangan teknologi. Di sini McLuhan menyatakan bahwa technology has changed the way we communicate. Artinya teknologi ini mengubah kita bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang tadinya menggunakan handphone, nelpon seperti biasa atau SMS, kemudian kita bisa berganti dengan WhatsApp atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ya. Kemudian juga kita bisa komunikasi melalui media sosial. Ya. Sekarang kita cukup punya kuota atau punya jaringan internet, kita bisa berkomunikasi dari mana saja dan menggunakan media apa saja. Nah, teknologi komunikasi di sini menjadi satu faktor utama dalam perubahan masyarakat. Nah, perubahan masyarakat ini dari teknologi juga mengubah perilaku masyarakat itu sendiri. Bagaimana perilakunya? Tentunya perilaku di sini adalah lebih mengedepankan pada alat yang ada atau aplikasi yang terjaring dengan internet, maka kita bisa melakukan komunikasi di mana saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini ya sebagai pengenalan. Nanti kita bisa mendiskusikan berkaitan dengan komunikasi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.